Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Maduma Imanuela dengan NIM 2109 112141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sebuah kronologis, sebuah kasus yang bernama Western Sahara Case, atau juga dikenal dengan nama kasus Sahara Barat. Nah, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasannya. Jadi, Western Sahara atau juga dikenal dengan nama Sahara Barat ini merupakan sebuah wilayah yang terletak di benua Afrika atau lebih tepatnya di bagian barat laut benua Afrika dan berbatasan dengan negara Aljazair di sebelah timur laut, Maroko di sebelah utara, dan Mauritania di sebelah timur dan selatan. Sejak tahun 1864, wilayah Sahara Barat ini telah dikuasai oleh Spanyol dengan nama koloni Sahara Spanyol. Akan tetapi, seperti kolonisasi lainnya telah dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya, upaya Spanyol untuk menjadikan wilayah Sahara Barat sebagai wilayah kekuasaannya tersebut mendapatkan aneka ragam pergolakan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Tetapi, dikarenakan lebih superiornya kekuatan militer yang dipunyai oleh Spanyol dan bantuan-bantuan yang didapatkan dari negara Eropa lainnya, maka akhirnya Spanyol berhasil menancapkan secara penuh pengaruhnya pada Sahara Barat di tahun 1958. Nah, tetapi tetap saja terjadi aneka penolakan penduduk setempat terhadap kekuasaan Spanyol. Dan salah satu kelompok bentukan para penduduk setempat yang menentang kekuasaan Spanyol atas Sahara Barat yaitu bernama Harakat Tahrir, yaitu gerakan pembebasan yang didirikan pada tahun 1967. Nah, Harakat Tahrir ini berhasil mengumpulkan dukungan dari para penduduk lokal dan setempat melakukan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1970. Tetapi setelah demonstrasi berubah menjadi rusuh, Spanyol pun akhirnya membubarkan Harakat Tahrir dan akhirnya menculik pemimpinnya yang bernama Muhammad Basiri. Tetapi para penduduk setempat tidak sampai di situ saja untuk mempertahankan wilayahnya. Sejumlah penduduk asli wilayah Sahara Barat yang sedang bermukim di Mauritania akhirnya memutuskan mendirikan sebuah kelompok berhaluan nasionalis sayap kiri yang bernama Frente Polisario yang didirikan pada tahun 1973 tanggal 10 Mei. Nah, jadi pada tanggal 20 Mei 1973, para anggota Polisario ini akhirnya menyerang pos milik Tropas Nomadas yang merupakan kelompok pro-Spanyol beranggotakan penduduk asli Sahara Barat dan mengamankan sejumlah besar stok persenjataan di dalamnya. Akhirnya Polisario ini secara perlahan berhasil menguasai wilayah Sahara Barat yang sebelumnya dikuasai secara penuh oleh Spanyol. Menurunnya kesehatan dari pemimpin Spanyol yang bernama Francisco Franco, pemimpin Spanyol pun pemerintah Spanyol melunak lalu bersedia untuk bernegosiasi dengan perwakilan Polisario di tahun 1975. Awalnya Spanyol ini berencana untuk memerdekakan Sahara Barat sesuai keinginan dari Polisario. Tetapi muncul masalah baru setelah Spanyol mendapatkan Maroko dan Mauritania menyatakan penolakannya karena menganggap secara historis Sahara Barat ini merupakan bagian dari wilayah keduanya dan Spanyol harus menyerahkan Sahara Barat ke Maroko atau ke Mauritania. Nah, mulai berlarut-larutnya masalah atas Sahara Barat ini membuat pengadilan internasional pun akhirnya dilibatkan untuk mengatasinya. Yang pada bulan Oktober tahun 1975, akhirnya pengadilan internasional mengeluarkan putusan bahwa klaim Maroko dan Mauritania atas Sahara Barat tersebut tidaklah sah dan meminta Spanyol segera menggelar referendum demi memutuskan masa depan atas Sahara Barat. Pada bulan November tahun 1975, putusan pengadilan internasional mendapatkan penolakan dari Maroko dan memerintahkan 300.000 penduduknya untuk berdemonstrasi
sambil berparade memasuki wilayah Sahara Barat. Pada bulan dan tahun yang sama, yaitu November tahun 1975, Spanyol akhirnya membatalkan niat untuk menggelar referendum dan setuju menyerahkan kendali Sahara Barat ke tangan Maroko dan juga Mauritania. Nah, negara Aljazair yang memiliki hubungan kurang baik dengan Maroko akhirnya memberikan bantuan kepada Polisario, yang berupa bantuan uang, bantuan persenjataan, bahkan dia memberikan izin bagi Polisario untuk mendirikan markasnya di Tindouf, Aljazair pada tahun 1976. Selain itu, negara Libya juga memberikan dukungan kepada Polisario karena tertarik akan ideologi sayap kiri kelompok tersebut. Pada tahun 1976, konflik antara pasukan Polisario dan juga Maroko dan juga Mauritania pecah ketika di awal tahun tersebut pesawat-pesawat tempur milik Maroko membombardir kamp-kamp pengungsi penduduk Sahara Barat. Polisario pun membalas dengan melakukan serangan-serangan mendadak, dan pada tahun yang sama Polisario mendeklarasikan berdirinya sebuah negara merdeka yang bernama Republik Demokratik Arab Sahrawi atau juga dikenal dengan RDAS. Namun, belum selesainya sengketa atas wilayah Sahara Barat membuat RDAS ini tidak bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, di tahun 1979, intensitas perang pun mulai menurun setelah Mauritania menarik pasukannya dari Sahara Barat. Nah, setelah itu, hal ini diikuti oleh klaim Maroko atas wilayah Sahara Barat. Dan kemudian pada tahun 1980-an, Maroko ini memutuskan membangun sebuah tembok pasir raksasa untuk mencegah serangan pasukan Polisario di wilayah kekuasaan Maroko. Nah, di tahun 1990, PBB akhirnya mulai campur tangan dikarenakan buntunya alur peperangan dan semakin terisolasinya negara Maroko dari dunia internasional disebabkan tindakannya di wilayah Sahara Barat. Dan akhirnya PBB memfasilitasi sebuah perundingan untuk kedua belah pihak. Di tahun 1991, akhirnya hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan menggelar referendum untuk menentukan masa depan dari Sahara Barat. Nah, referendum yang seharusnya digelar pada tahun 1992 akhirnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masih belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai siapa yang boleh memberikan suaranya. Kubu Polisario ini ingin para pemukim Maroko yang tinggal di tahun 1975 ke atas tidak diperhitungkan dikarenakan mereka baru bermukim di Sahara Barat saat sengketa dimulai dan keberadaan mereka dianggap terlalu berbau politis. Di sisi lain, kubu Maroko bersikeras agar para pemukimnya itu tetap mempunyai hak untuk memilih. Perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, yaitu kubu Polisario dan kubu Maroko, terus berlangsung hingga beberapa tahun berikutnya, dan hal itu tanpa titik temu yang jelas. Dan pada akhirnya, di tahun 1996, PBB pun memutuskan upaya referendum Sahara Barat tidak jadi dilaksanakan dan diharapkan solusi baru segera ditemukan. Hingga sekarang, status wilayah Sahara Barat ini masih terkatung-katung dan juga belum jelas. Beberapa proposal untuk menyelesaikan sengketa atas Sahara Barat ini sudah diajukan, tetapi lagi dan lagi proposal tersebut selalu gagal terlaksana. Hal ini dikarenakan munculnya penolakan dari salah satu ataupun kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, dengan demikian, sampai disinilah pembahasan ataupun penjelasan saya mengenai kronologis dari Western Sahara Case ini. Terima kasih dan sampai jumpa.